Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Apriliani dengan nomor NIM 3625120001 dari Prodi STI Universitas IPET Semarang. Pada hari ini dan pertemuan kali ini, saya ingin membahas tentang mata kuliah organisasi startup teknologi yang bertemakan Educations, absensi PKL, monitoring siswa, jurnal harian, monitoring guru dan industri. Profil dari startup yang bernamakan Education Presence, bidangnya dari edtech pendidikan digital. Deskripsinya yaitu untuk absensi PKL, monitoring siswa, jurnal harian, monitoring guru dan industri. Adapun visi dan misi dari startup tersebut yaitu dia memiliki visi menjadi platform digital terbaik untuk pengelola PKL dan absensi siswa secara efektif, transparan, dan real time. Adapun dari misinya tersebut, yang pertama adalah mempermudah absensi siswa PKL, yang kedua membantu guru monitoring kegiatan siswa, yang ketiga menyediakan laporan otomatis, dan yang keempat menumbuhkan sekolah siswa dan dunia industri. Struktur organisasinya yaitu ada Pak Hmadi sebagai CEO, Pak Agus Surono sebagai COO, Iqbal Alam Abdullah sebagai CTO, Apriliani sebagai CPO, Muhammad Mulyono sebagai UI atau UX designer, Andri Rohman sebagai full stack developer, Muhammad Iftikhar Ali Hubaisi sebagai digital marketing manager, dan Aryan Shah sebagai customer support specialist. Tugas pokok dan fungsinya yang pertama dari CEO yaitu bertugas memimpin perusahaan yang berfungsi menentukan visi, strategi, dan pengambilan keputusan. Dari COO, dia bertugas mengelola operasional yang berfungsi mengawasi seluruh aktivitas layanan. Untuk CTO, dia bertugas pokok mengelola teknologi yang berfungsi memastikan sistem berjalan stabil. Tugas dari CPO yaitu mengelola keuangan yang berfungsi menjaga kesehatan finansial perusahaan. Tugas pokok dari UI UX designer yaitu mendesain antarmuka yang berfungsi membuat aplikasi mudah digunakan. Tugas pokok dari full stack developer yaitu mengembangkan, mengelola, dan memelihara aplikasi secara menyeluruh yang berfungsi untuk menjamin aplikasi berjalan dengan baik, aman, responsif, dan sesuai kebutuhan pengguna. Tugas pokok dari marketing digital marketing manager yaitu merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi seluruh strategi pemasaran digital perusahaan untuk meningkatkan brand awareness, jumlah pengguna, dan penjualan, yang berfungsi untuk mengoptimalkan promosi digital agar produk aktif layanan atau layanan dikenal luas serta mencapai target bisnis perusahaan. Dan yang terakhir, tugas dari customer support spesialis yaitu memberikan bantuan, informasi, dan solusi kepada pelanggan atau pengguna terkait produk dan layanan perusahaan yang berfungsi menjaga kepuasan pelanggan dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan profesional. Bagian hierarki organisasi yang pertama yaitu ada CIO sebagai Pak Hmadi sebagai CEO dan Pak Agus Surono sebagai COO. Lalu turun ke sampingnya itu dari CEO ke CTO ada Iqbal Alam, dan ke CPO ada
Ada Priani. Lalu dari COO turun lagi ke digital marketing yaitu Muhammad Iftikar Ali Ubaisi, dan ke customer support yaitu ke Ariansa. Dari CTO dia turun lagi ke UI UX designer ke Muhammad Mulyono, dan full stack development ke Andri Rahman Eskom. Hubungan antar personal. Adanya CIO yaitu hubungannya dengan semua divisi. Tujuannya untuk mengambil keputusan strategi. COO hubungannya dengan admin dan customer support yang tujuannya pelayanan pengguna. CTO hubungannya dengan developer dan desainer yang bertujuan mengembangkan sistem. CPO hubungannya dengan semua divisi, tujuannya pengelola anggaran. UI UX hubungan dengan mendesain antarmuka dan bertujuan membuat aplikasi mudah digunakan. Full stack developer yaitu hubungannya dengan semua divisi yang bertujuan untuk menjamin aplikasi berjalan dengan baik, aman, responsif, dan sesuai kebutuhan pengguna. Digital marketing manager hubungannya dengan marketing team yang bertujuan untuk mempromosikan produk. Yang terakhir, customer support specialist yaitu hubungannya dengan sekolah dan siswa yang bertujuannya melayani pengguna. Alur kerja startup yaitu adanya siswa PKL, input absensi jurnal, database sistem, lalu database sistem ke guru pembimbing, ke admin sekolah, dan ke perusahaan PKL. Setelah dari admin sekolah yaitu ke monitoring dan validasi, turun lagi ke laporan otomatis. Kesimpulan dari startup EduFriends yang saya buat yaitu struktur organisasi startup PKL dan absensi siswa harus mencakup teknologi, operasional, pemasaran, dan keuangan. Yang kedua, dari divisi teknologi menjadi inti karena produk berbasis aplikasi atau web. Yang ketiga, divisi operasional memastikan layanan berjalan baik. Dan yang keempat, divisi pemasaran bertugas memperoleh pengguna baru. Yang kelima, divisi keuangan menjaga keberlangsungan bisnis. Dan yang terakhir, kolaborasi seluruh divisi diperlukan agar sistem PKL dan absensi siswa berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi sekolah, siswa, guru, serta perusahaan mitra. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.